Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ma ba'd. Hadirin pemirsa Atira TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga kita semua ini bisa memaksimalkan Ramadan kita dengan baik sehingga kita keluar sebagai orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Salat dan taslim kita senantiasa sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah contoh kita dalam menjalani kehidupan. Saudara sekalian, terkait dengan bulan suci Ramadan itu digandengkan dengan ayat tentang doa. Apa maknanya? Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang afdal, yang utama kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hambaku Muhammad bertanya tentang aku, sampaikan kepada dia bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan permintaannya hambaku apapun yang dia minta kepada aku. Dengan dua syarat, falyastajibu li, dia lakukan ketaatan, ya, dia banyak melakukan amal saleh, wal yu'minu bi, dia yakin kepada aku. La'allahum yarshudun, maka dia akan mendapati petunjuk kebenaran dari doanya tersebut. Di bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita banyak berdoa, terutama sebelum berbuka puasa. Ini waktu mustajab untuk berdoa di bulan suci Ramadan. Ya, di luar waktu-waktu yang lain termasuk di sujud terakhir pada saat salat di bulan Ramadan, dan di tahiyat terakhir dan waktu-waktu yang lain. Ya. Nah, kita dianjurkan memperbanyak doa. Apapun doa kita, jangan membatasi kekuasaan Allah dengan doa-doa yang kecil. Mari kita berdoa, doa yang sangat kita andalkan, yang sangat kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di luar Indonesia misalnya, kita melihat di Arab misalnya, itu 1 jam sebelum berbuka puasa, mereka sudah mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala meminta segala harapan yang dia inginkan, ya, baik untuk dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, meminta kepada Allah sebelum berbuka puasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang berdoa sebelum berbuka, menjelang berbuka puasa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam riwayat Bukhari misalnya, "Zahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Walaupun ini sebenarnya ungkapan rasa syukur, pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga riwayat Allahumma lakas sumtu dan seterusnya. Sebahagian orang memandang bahwa doa ini dhaif atau maudhu, palsu. Padahal doa ini dari riwayat, ya, jalur riwayat Ibnu Abi Syaibah ini riwayatnya sahih, kuat. Ada 5 jalur setidaknya. Abu Daud, Ad-Duruqutni, At-Tabarani, ya, Al-Baihaqi, 1 dari Ibnu Abi Syaibah. Jadi 4 riwayat ini memang ulama menilai dhaif, tapi lewat riwayat Ibnu Abi Syaibah hadis ini sahih. Nah, boleh kita menggunakan doa ini. Bahkan doa itu tidak ada dalam riwayat juga boleh berdoa. Syaratnya bukan berdoa untuk keburukan bagi orang lain. Boleh berdoa apa saja. Maka tata caranya berdoa adalah sebelum berbuka puasa, kita banyak meminta kepada Allah, baik berbahasa Indonesia boleh, ya, berbahasa Arab juga boleh, ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah berdoa panjang-panjang memasuki waktu berbuka, kita ucapkan bismillah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasammillah. Ya, sebutlah nama Allah. Baca bismillah, kemudian, ya, baca doa Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya. Setelah itu teguk air. Setelah meneguk air, ucapkan zahabaz zama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Artinya apa, ya? Telah hilang dahaga, basah tenggorokan, urat-urat, ditetapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kira-kira susunan kita berdoa sebelum berbuka puasa. Ya.
Berdoa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang banyak berdoa berarti dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja berdoa. Ya, kapan saja dia butuh kepada Allah, minta kepada Allah. Baik sebelum salat, baik setelah salat, kapan saja, di mana saja. Ya, bahkan setiap aktivitas hendaknya dimulai dengan doa. Keluar dari rumah baca doa, pakai baju baca doa, masuk WC baca doa. Semua dimulai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari diri tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berdoa kepada Allah, dia membutuhkan sesuatu, tidak mau meminta kepada Allah, maka orang ini terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa dirinya mampu memenuhi kebutuhannya. Bahasa lain, dia takabbur, dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai mukmin yang baik hendaknya kita memperbanyak doa, terutama di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, pemirsa Tira TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya, ketika Allah mengabulkan doaku, maka aku bersyukurnya sekali. Tapi bila Allah tidak mengabulkan permintaanku, aku bersyukur memuji Allah 10 kali. Sahabat berkata, ya Amirul Mukminin, kenapa kalau Allah mengabulkan permintaanmu engkau hanya bersyukur sekali, tapi Allah tidak mengabulkan permintaanmu engkau bersyukur 10 kali? Ya. Kata beliau, ketika Allah mengabulkan permintaanku, maka aku meyakini itu adalah pilihanku dan belum tentu itu terbaik bagiku. Tapi bila Allah tidak mengabulkan permintaanku, berarti itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dan saya meyakini itulah yang terbaik untuk saya. Jadi selalu kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa karena ini ibadah. Kalau Allah mengabulkan, alhamdulillah. Allah tidak mengabulkan, itulah yang terbaik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kita benci, keadaan yang tidak kita sukai, itu justru yang terbaik bagi kita. Dan boleh jadi sesuatu yang kita cintai, keadaan yang kita sukai, justru itu tidak baik bagi kita. Allah yang paling tahu, sedangkan kita tidak mengetahui. Oleh karena itu selalu berhusnuzon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hindari melakukan keharaman-keharaman, karena inilah yang penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, ya, saya ini berdoa siang dan malam, tapi kenapa doaku belum dikabulkan? Apa kata Nabi? Bagaimana doamu mau dikabulkan? Ya, umalbasuhu haramun, umashrabuhu haramun. Pakaianmu dari yang haram, minumanmu dari yang haram. Bagaimana? Fa innahu la yustajabulah. Bagaimana doamu mau dikabulkan? Oleh karena itu, kita hindari maksiat, terutama di bulan Ramadan, mengajarkan kita menahan hawa nafsu agar kita dekat dengan Allah dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sahabat sekalian, mari kita mendekatkan diri kepada Allah, maksimalkan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.